Bab 2931 Kota Naga yang Terbengkalai. Dia ingin berjuang untuk hidupnya, tapi aku takut, jawab Xing Zhou. Sue Wei mengerutkan kening. Si Sengya sangat kuat dan hampir setara dengannya. Jika dia benar-benar berjuang keras, Xing Zhu pasti akan takut. Meskipun dia enggan menerimanya, segalanya kini sudah pasti dan dia hanya bisa menerimanya. Pada titik tertentu, dia bisa saja memarahi Fei dan bahkan setengah santo lainnya tanpa ampun, tetapi di hadapan Xing Zhou, setengah santo pertama, dia tetap harus menjaga rasa hormat yang paling mendasar. Dia menghela napas pelan, lari, kau akan punya kesempatan di masa depan. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Long Cheng berada. Saat ini, kota naga bergerak cepat. Hal ini mustahil dilakukan di masa lalu karena Long Cheng terlalu besar. Namun, dalam pertempuran ini, seluruh Long Cheng hanya memiliki area inti yang berpusat di aula tengah, dan ukurannya sangat diperkecil, yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Banyak setengah santo dari klan naga mundur ke kota naga, dan para boneka mengejar mereka dan kini menyerang kota dengan ganas. Dibandingkan sebelumnya, jumlah boneka kurang dari 10, tetapi jumlah ini tetap mengerikan. Di Istana Naga, cahaya menyambar susunan teleportasi, dan Lu Ye dan yang lainnya, dalam keadaan berantakan, muncul bersama. Setelah mereka menyingkirkan kejaran Sue Wei dan yang lainnya, mereka segera kembali ke sarang Phoenix dengan bantuan transit alam Hehe, lalu kembali ke Long Cheng melalui susunan teleportasi sarang Phoenix. Ketika ia berjalan keluar dari aula dan mendongak, Lu Ye melihat setengah santo seperti Sue Wei berdiri di kehampaan tak jauh darinya. Ia saling memandang, mata Sue Wei dingin, sementara wajah Lu Ye tanpa ekspresi. Lu Ye, Long Zun, yang telah kembali ke kota naga lebih dulu, menghampirinya. Mutiara Hedaunya ada di kota naga, jadi tentu saja ia tidak perlu melewati sarang Phoenix. Bagaimana kerusakannya? Tanya Lu Ye buru-buru. Baru saja, dia menyadari bahwa klan naga berpeluang dihancurkan satu demi satu, tetapi dia tidak tahu berapa banyak setengah santo klan naga yang tewas dalam pertempuran. Hampir 10 leluhur tewas, dan sebagian besar lainnya luka parah. Ekspresi Long Zun meredup. Dapat dikatakan bahwa, kecuali dirinya, klan naga, semua yang selamat terluka, dan sebagian besar luka parah. Saat ini, klan naga bisa dikatakan sedang trauma. Lu Ye sedang dalam suasana hati yang sangat berat. Awalnya, keuntungan terbesarnya adalah banyaknya setengah santo klan naga, tetapi metode kecil Yuan langsung menghapus keuntungan terbesarnya. Sungguh sulit untuk menerima bahwa situasi begitu mudah dibalik. Coba kulihat. Sambil berbicara, Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan klan naga. Setelah mengamati sebentar, ia dengan jelas menyadari ada sesuatu yang lebih dalam tubuh Raja Naga. Jelas itu adalah larangan yang tak terjelaskan yang berubah menjadi darah Yang King. Dengan larangan ini, semua klan naga tak akan mampu mengerahkan kekuatan eksternal. Lu Ye merasa ragu. Ia tak mampu mengerahkan kekuatan eksternal, dan menjadi sasaran kehendak Yuan. Karena Yuan memiliki kemampuan seperti itu, mengapa ia menggunakan setetes darah naga Yang King untuk mendapatkan metode ini? Metode itu bisa sepenuhnya melabeli semua klan naga sebagai tak terkendali. Biarkan mereka diperlakukan sama seperti Lu Ye. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lu Ye samar-samar merasa bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan jumlah orang yang banyak. Kali ini, ada lebih banyak semi-santo suku naga yang berkumpul di kota naga daripada semi-santo boneka. Kehendak Yuan mungkin tak punya banyak energi untuk memperhatikannya satu persatu. Sama seperti ia tidak bisa memperhatikan boneka-boneka seperti ini, perlu diketahui bahwa meskipun banyak boneka setengah suci yang secara nominal adalah boneka Yuan, mereka sebenarnya dikendalikan oleh Sue Wei dan yang lainnya. Lu Ye tidak tahu apakah tebakannya benar, tetapi situasi saat ini adalah bahwa setengah suci suku naga tidak dapat lagi menggunakan kekuatan eksternal apapun. Sebaliknya, para biksu dengan darah naga di kota naga tidak terpengaruh. Ini tidak mengherankan. Perlindungan kota naga selalu dalam keadaan bersemangat. Sebelumnya, darah Yang King meledak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan gerimis yang berterbangan di mana-mana, semuanya terhalang oleh perlindungan kota naga. Hah, Long Zun tiba-tiba mengangkat alisnya, karena ia mendapati bahwa segel yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya melemah, seolah-olah telah dibakar oleh sesuatu. Ia segera menyadari bahwa ini adalah metode Lu Ye, sama seperti ia dapat membakar kekuatan erosi yang terkumpul di tubuh Tai Chu Wutong. Lu Ye tidak melanjutkan apapun, tetapi hanya mencobanya sebentar. Dia hanya ingin mencoba apakah kekuatan pohon bakat dapat menyelesaikan situasi para semi-santo suku naga saat ini. Ternyata baik-baik saja, tapi sudah terlambat untuk pergi. Tuan Naga, Lu Ye mendongak. Tuan Naga tampak getir, apakah kau akan sampai pada titik ini? Meninggalkan kota. Sebelum pecahnya perang ini, Lu Ye telah banyak bertukar pikiran dengan Long Zun di sungai waktu yang panjang dan menyimpulkan berbagai tren perang. Kasus terburuk adalah meninggalkan kota. Lapisan perlindungan ketiga di Long Cheng telah rusak, hanya tersisa lapisan terakhir. Sebelum perang pecah, lapisan terakhir juga goyah, jadi itu tidak akan bertahan lama. Para boneka setengah suci di luar menyerang dengan liar. Setelah hanya 1 atau 2 hari digunakan, lapisan perlindungan terakhir pada akhirnya akan hancur. Saat itu, tidak akan ada penghalang yang bisa diandalkan. Namun, betapa sulitnya membuat keputusan ini. Sebelumnya, skala Long Cheng menyusut, dan banyak kota tambahan hancur. Meskipun ada kerugian, itu tidak merusak fondasinya, karena wilayah inti Long Cheng masih ada. Tetapi jika meninggalkan kota itu sama saja dengan menyerahkan fondasi yang dikumpulkan oleh klan naga selama puluhan ribu tahun terakhir. Akulah pendosa klan naga. Long Zun menghela napas berat, setiap dinasti, para penguasa naga tidak pernah membuat keputusan ini bahkan di masa-masa tersulit sekalipun. Aku harus mengecewakan leluhurku. Feng Xian, Tuan Feng memanggil Long Zun dengan serius,
para leluhur tidak menghadapi krisis seperti itu, dan sumber bahaya terbesar hari ini dapat ditelusuri kembali ke leluhur terbesar. Long Zun tertegun dan kemudian tiba-tiba menyadari. Ini benar, Yang King memang leluhur terbesar klan naga. Jika dia bukan seorang suci, bagaimana mungkin darah sejati digunakan sesuka hati oleh Yuan? Raja naga yang berat hati itu tersentuh oleh kata-kata Raja Phoenix. Namun, dia bukan ibu mertua dan situasinya telah berkembang seperti ini. Jika dia tidak meninggalkan kota, maka apa yang menunggu klan naga pasti akan menjadi bencana. Tungku gunung hijau yang disebut-sebut tidak akan jatuh, dan kayu bakar akan terbakar sesuka hati, dan kota naga tidak akan dipertahankan. Setidaknya para elit klan naga harus dipertahankan. Tinggalkan kota, teriak Long Zun dengan suara rendah. Setelah pernyataan ini diungkapkan, itu berarti setelah kota Yifu, kota Shenluo, kota 10 langkah, kota 100 pertempuran, kota Kunowan, dan kota Qilian, 10 kehancuran besar lainnya. Dan ini juga merupakan 10 puncak yang diakui di Xingyuan. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya para biksu ketika berita itu keluar. Di bawah perintah untuk meninggalkan kota, banyak biksu di Longcheng bertindak cepat dan tertib. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di Longcheng, semuanya adalah pasukan elit yang didatangkan dari berbagai penjuru. Sekarang hanya ada 2 cara untuk mundur. Pertama, dengan bantuan Manik Hedao, ia akan memasuki alam Hehe, dan kedua, dengan menggunakan susunan teleportasi ke sarang Phoenix. Kedua cara ini berjalan 2 langkah, dan jumlah biksu di Longcheng terus berkurang. Hal ini menyebabkan masalah lain, kekuatan susunan pelindung yang terus melemah. Kekuatan formasi pelindung itu sendiri berkaitan dengan jumlah kultivator yang menjaga formasi dan kekuatan keseluruhannya. Sekarang, seiring para kultivator di dalam formasi terus pergi, melemahkan kekuatan formasi adalah hal yang wajar. Jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir formasi akan hancur sebelum semua biksu di kota dievakuasi, dan mereka yang belum terlambat pergi akan tetap tinggal, dan kerugiannya akan sangat besar. Dalam keputusasaan, Raja Naga hanya bisa membiarkan para setengah suci klan naga untuk sementara waktu berada di pusat formasi dan menjaga kelangsungan operasi formasi. Meskipun sebagian besar setengah suci terluka dan tidak terlalu serius, hal-hal seperti itu tidak terlalu penting. Selama mereka tidak melawan musuh saat itu, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Dan karena mereka cukup kuat, peran yang dapat dimainkan setiap orang berkali-kali lipat lebih kuat daripada Hedao biasa. Akibatnya, formasi yang awalnya melemah menjadi stabil kembali. Setelah hampir sehari, semua biksu di kota telah dievakuasi, dan sekarang hanya setengah suci yang tersisa di kota. Xiao Ye, apa kau tidak benar-benar membutuhkan bantuanku? Tanya si Sengya dengan suara pelan. Meskipun evakuasi ini sudah setengah jalan, masih banyak setengah santo dari klan naga yang masih bertahan. Jika mereka tidak bisa mengungsi bersama, maka semua yang terjadi sebelumnya akan sia-sia. Lu Ye punya rencana, tetapi sisianya masih belum merasa lega. Santoshi, jangan khawatir, aku yakin. Lu Ye menghiburnya. Si Sengya tidak banyak bicara, hanya mengangguk kecil dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu di sarang Phoenix. Sambil berkata demikian, ia melangkah masuk ke dalam susunan teleportasi. Xiao Ye, hati-hati. Qin Feng juga mengingatkannya, sosoknya menghilang, Mu Yumui dan Huan Kai mengikutinya dari belakang. Tuan Feng berkata, aku akan menjemputmu. Sueju menatap Lu Ye perlahan dan tidak berkata apa-apa. Ia berharap Lu Ye bisa mati lebih awal dan menjadi anak-anak. Lu Ye, kuserahkan padamu di sini, kata Raja Naga yang tersisa. Jangan khawatir, aku akan membawa kembali semua leluhur naga ini. Lu Ye mengangguk pelan. Sang Raja Naga melangkah ke susunan teleportasi. Ketika sosoknya menghilang, Lu Ye menghunus pedangnya dan menebasnya. Dengan satu tebasan, susunan teleportasi yang telah berada di hadapannya selama puluhan ribu tahun hancur berkeping-keping. Benda ini menghubungkan sarang Phoenix. Karena kau telah memutuskan untuk meninggalkan kota ini, kau tentu tidak bisa meninggalkannya. Setelah menghancurkan lingkaran sihir ini, Lu Ye berbalik dan berjalan menuju aula tengah, tiba di Hedausu, lalu duduk bersila. Tenangkan pikiran dan tarik napas sejenak. Dalam pertempuran sebelumnya, ia juga menderita luka-luka, tetapi lukanya tidak serius. Waktu berlalu, setelah sekitar sebatang dupa, Lu Ye tiba-tiba berkata, semuanya, kita hanya punya 10 tarikan napas. Setelah semua semi-santo suku naga mengungsi dari pusat formasi, meskipun lapisan ketiga formasi pelindung kota naga akan terus beroperasi, di bawah serangan berintensitas tinggi seperti itu, paling lama, mereka hanya bisa bertahan selama 10 tarikan napas dan akan hancur. Jadi, jika Ye dan yang lainnya di pedalaman 10 napas tidak bisa pergi dari sini, hasilnya pasti tidak akan terlalu baik. Aku mengerti, aku sudah menunggu. Zhu Yi angkat bicara. Kalau begitu, ayo kita mulai. Setelah Lu Ye selesai berbicara, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan di depannya. Dalam sekejap, sebuah portal terungkap. Itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia di dalam dirinya. Di berbagai penjuru kota, serangkaian saluran Qi dengan cepat mendekati aula tengah, menyerbu masuk, dan langsung menerjang pintu, lalu menghilang. Bab 2932 setelah perang. Bagaimana mungkin Sue Wei dan yang lainnya mengabaikan situasi abnormal seperti itu di kota? Sebenarnya, ketika banyak biksu di Longcheng mengungsi sebelumnya, mereka menyadarinya. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyadarinya, mereka tidak dapat ikut campur, karena perlindungan Longcheng tidak rusak, mereka tidak dapat masuk. Saat ini, para semi-santo suku naga telah dilemparkan ke aula tengah, dan aura mereka menghilang, dan tanda-tanda meninggalkan kota terlihat jelas. Sialan, Sue Wei menggertakkan giginya. Dia datang dengan keyakinan penuh dalam pertempuran ini.
Siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Sekarang Long Cheng telah ditinggalkan, mengapa dia menginginkan kota kosong ini? Selain mendapatkan Manik Tao tingkat Yu, tidak ada keuntungan lain. Sebaliknya, kehilangan satu pihak sudah sangat berarti dalam sebuah pertempuran. Tidak masalah jika para semi santo boneka itu mati dalam pertempuran, tetapi mereka akan mati jika mereka mati. Namun, kematian beberapa semi santo di alam sumber seperti Ming Feng sungguh memilukan. Mereka adalah korban yang seharusnya tidak terjadi. Tepat saat ia merasa kesal, perlindungan Long Cheng tiba-tiba hancur. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Meskipun perlindungan itu goyah karena evakuasi para setengah suci klan naga, perlindungan itu hampir hancur, tetapi setidaknya bertahan beberapa saat, tiba-tiba hancur. Lalu Lu Ye tidak pergi. Fei berteriak kaget, karena dengan hancurnya tirai cahaya pelindung, situasi di Long Cheng sudah terlihat. Aura Lu Ye masih terpancar di aula tengah. Dalam kilatan petir, Sue Wei melihat seluruh kejadian, dia menghancurkan Hedausu. Meskipun ia belum lama pergi ke Xingyuan, setidaknya ia pernah ke kota Qianliu. Ia cukup tertarik dengan Hedausu di kota itu dan banyak bertanya kepada Ming Feng tentang Hedausu. Jadi situasinya sekarang sangat jelas. Lu Ye tidak menggunakan Hedausu untuk melarikan diri ke alam Hehe, tetapi akhirnya tetap tinggal dan menghancurkan Hedausu di Long Cheng, sehingga formasi pelindung itu hancur begitu tiba-tiba. Setelah memikirkan hal ini, Sue Wei tertegun sejenak. Ia berpikir bahwa ia akhirnya bisa mendapatkan Manik Tao tingkat Yu, tetapi Lu Ye bahkan tidak menyerahkan pemikiran ini padanya. Ini jelas merugikan orang lain dan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, karena begitu Lu Ye menghancurkan Mutiara Hedao, ia tidak akan bisa memasuki alam Hehe, jadi ia akan tetap tinggal. Cepat hentikan dia, jangan biarkan dia lolos. Teriak Sue Wei lagi, karena ia tiba-tiba menyadari kepercayaan diri Lu Ye. Pria ini tampaknya mahir dalam hal ruang, dan mungkin inilah keyakinan yang membuatnya berani bertahan dan menghancurkan Mutiara Hedao. Setelah mengatakan itu, banyak setengah santo di sampingnya bergegas menuju ke arah aula tengah. Tak hanya itu, sebelum mereka beraksi, serangan para setengah santo boneka yang terus menyerang kota telah menyapu seluruh kota naga. Dalam sekejap, Long Cheng, yang telah menyusut secara signifikan, kembali terfragmentasi. Saat serangan Sue Wei menyapu, seluruh kota naga telah berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan hanyut. Tak ada jejak Lu Ye di pandangannya. Sue Wei hampir menggigit giginya hingga berkeping-keping dalam sekali suap. Di sisi lain, daratan sekitar 1 juta mil jauhnya dari Long Cheng, sang Master Phoenix yang seharusnya telah kembali ke sarang Phoenix muncul di sini. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan dan kekosongan di sampingnya terpelintir. Tiba, Lu Ye melangkah keluar, wajahnya sedikit pucat, menahan darah dan energi yang mengalir di tenggorokannya. Melihatnya muncul, Master Feng menghela napas lega dan buru-buru menopangnya, bagaimana? Lu Ye mengangguk kecil, Hedauzu di Long Cheng, telah dihancurkan olehnya dan mereka semua telah masuk ke dunia. Masalah ini sebenarnya tidak sulit. Kesulitannya adalah bagaimana cara pergi setelah menghancurkan Mutiara Hedao. Perlu diketahui bahwa semua boneka setengah suci berkumpul di sana, begitu pula Sue Wei dan yang lainnya. Lu Ye sendiri tidak dapat menembus pengepungan, jadi dia hanya bisa mengandalkan teknik gerakan Void. Namun, gerakan Void yang sederhana tidak cukup untuk menyeberang terlalu jauh sekaligus, dan itu akan tetap dikejar untuk sementara waktu, jadi Feng Zhu hanya bisa mengambil satu langkah terlebih dahulu dan membiarkan Tai Chu Wutong mengirimnya kembali ke sekitar Long Cheng, lalu dia akan menjemput Lu Ye. Inilah juga mengapa Lu Ye masih menunggu dupa di kota setelah Dewa Naga dan Feng dievakuasi sebelum mulai bertindak. Dia menunggu Dewa Feng untuk menggantikannya. Tentu saja, jika tidak ada Dewa Phoenix, klon pohon bakat juga bisa bertindak seperti ini. Terlebih lagi, Sue Wei dan yang lainnya mungkin tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani menghancurkan Mutiara Hedao di bawah pengepungan seperti itu. Jika dia bisa bereaksi lebih awal, mungkin mustahil untuk mengganggu kekosongan dan memaksanya tetap tinggal. Namun, tindakan ini dalam bahaya. Kembalilah dulu, kata Lu Ye. Sang Master Phoenix mengangguk sedikit, dan tak lama kemudian, sosok keduanya menghilang dari posisi semula. Setengah hari kemudian, di sebuah lubang pohon, beberapa sosok duduk tegak. Dunia luar berangsur-angsur menjadi ramai. Beberapa biksu yang sebelumnya mengungsi dari kota naga datang langsung ke sarang Phoenix, dan beberapa lainnya melarikan diri ke alam kombinasi. Kelompok mereka yang melarikan diri ke alam kombinasi kini berkumpul di sarang Phoenix. Inilah fondasi klan Phoenix. Sejak zaman kuno, pada dasarnya hanya Phoenix itu sendiri yang permanen. Bahkan jika orang luar sesekali datang, pada dasarnya itu adalah klan naga, dan jumlahnya tidak banyak. Kapan seramai ini? Kota naga telah hilang, dan mereka mungkin sedang menatap langkah selanjutnya dari sarang Phoenix. Long Zun dengan enggan bersorak dan berbicara perlahan. Melihat jurang bintang ini, hanya tersisa Qianliu dan Feng Nian di 10 kota besar Hedao. Qianliu adalah markas musuh, Feng Nian milik pihak kita sendiri, dan semua kekuatan terkonsentrasi di sini, jadi musuh pasti akan mengalihkan perhatiannya ke sini. Ada banyak ruang di sekitar sarang Phoenix. Meskipun bisa menjadi bahaya alami, mustahil untuk menghalangi sekelompok semi-santo. Paling-paling, mereka hanya bisa menunda. Cepat atau lambat, mereka akan datang. Sang Master Phoenix mengerutkan kening. Xiao Ye, bisakah situasi semi-santo klan naga diselesaikan? Si Sengya berbalik dan bertanya. Lu Ye sedang berkeliaran di luar. Ia tertegun sejenak sebelum mengangguk dan berkata, itu bisa diselesaikan. Ia pernah mencobanya pada Long Zun sebelumnya. Semua orang menghela napas lega, tetapi mendengarkan Lu Ye lagi, tapi itu tidak masuk akal. Qin Feng membuka mulutnya dan segera menghela napas lagi. Ia tahu apa yang dimaksud Lu Ye.
Meskipun ia bisa membantu para semi-santo suku naga membakar batasan yang tak terjelaskan di tubuh mereka dan membiarkan mereka pulih, bagaimana jika situasi seperti sebelumnya terulang? Pertama kali klan naga kehilangan banyak leluhur, dan sebagian besar sisanya terluka parah. Jika kau melakukannya lagi, kemungkinan akan ada lebih banyak korban. Tidak bisa dikatakan bahwa para setengah santo suku naga khawatir ketika melawan musuh, jadi mengapa mereka bertarung? Lawan mereka sendiri adalah setengah santo boneka dengan kekuatan yang setara. Melihat situasi sebelumnya, metode semacam itu tampaknya tidak ada gunanya bagi Yuan. Bukankah ini berarti banyak setengah santo dari klan nagaku tidak akan pernah diandalkan lagi? Raja naga tampak tertekan. Awalnya, ini adalah keuntungan terbesarnya, tetapi sekarang dia takut pada tikus karena caranya yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan Feng Zhu pun khawatir. Perlu diketahui bahwa Yi Sheng adalah Yang King, leluhur generasi kedua klan naga, dan kemudian Qi Sheng adalah pemimpin generasi ketujuh Feng Zhu. Yuan bisa saja menggunakan cara seperti itu untuk menghancurkan para semi-santo klan naga, jadi ia mungkin tidak akan bisa menggunakan cara yang sama untuk menghancurkannya. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu, karena terlalu banyak semi-santo di klan naga, yang patut mendapat perhatian khusus. Namun, hanya ada dia di klan Phoenix, dan Yuan mungkin belum menganggapnya serius. Itu bisa digunakan untuk mempertahankan kota, kata Lu Ye, tapi lebih baik tidak ikut berperang. Jika hanya berdiam di pusat formasi besar untuk mempertahankan kota, para semi-santo klan naga masih sangat kuat, tetapi jika tidak bisa bertarung dengan kekuatan tempur yang begitu besar di pihak mereka, itu akan sangat sia-sia. Para semi-santo suku naga masih berada di dunia batin Lu Ye. Lu Ye sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah mereka sebelum melepaskan mereka, jika tidak, mereka harus dibakar satu persatu, yang terlalu merepotkan. Apapun yang terjadi, bersiaplah untuk mempertahankan kota terlebih dahulu. Mari kita bicarakan masalah para leluhur klan naga, dan kita akan membicarakannya nanti. Lu Ye berkata, kau akan terluka dalam pertempuran ini. Musuh akan datang untuk membunuhmu suatu saat nanti. Kita akan berkultivasi dulu. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tampaknya tidak ada cara lain. Meskipun semua orang dalam suasana hati yang tertekan, mereka hanya bisa menjawab. Ngomong-ngomong, aku butuh harta yang kuambil dalam pertempuran ini. Kata Lu Ye lagi. Tanpa ragu, semua orang mengeluarkan harta rampasan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Bahkan Sui Jiu dengan jujur mempersembahkan 3 harta yang disembunyikannya. Orang ini sebelumnya secara khusus menemukan boneka setengah suci, jadi dia menang cukup banyak. Semua orang pergi, dan Lu Ye menoleh ke samping, apalagi si Seng. Yang lain pergi, tetapi si Seng ya tetap sendirian. Jelas, ada sesuatu yang ingin dikatakan kepadanya. Xiao Ye, pernahkah kau berpikir bahwa Sui Wei dan yang lainnya tidak kehilangan kecerdasan mereka, jadi mengapa mereka bersedia menjadi garda terdepan pasukan Yuan? Si Seng ya tiba-tiba bertanya. Lu Ye berkata, konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap Yuan adalah situasi para leluhur klan naga saat ini, dan Yuan juga mengendalikan 9 orang suci sejati. Beraninya Sui Wei dan yang lainnya melawan. Si Seng Ya mengangguk dan berkata, ya, karena banyaknya kekhawatiran inilah mereka bersedia mematuhi kehendak Yuan. Mereka semua setengah suci. Mereka bukan orang bodoh. Tidakkah mereka pernah memikirkan seperti apa seluruh Xing Yuan jika niat Yuan berhasil? Pada saat itu, semua makhluk hidup akan menjadi bonekanya. Sekalipun Yuan berbelas kasih dan menjaga kebijaksanaan mereka, mereka tidak akan pernah bebas dan tenang saat ini. Ekspresi Lu Ye bergerak dan mendengar suara kata-kata si Seng Ya, si Seng berarti Sui Wei dan yang lainnya tidak secara sukarela melakukan sesuatu sekarang. Tentu saja tidak sukarela. Lu Ye mengerutkan kening, tapi situasi saat ini memang seperti ini. Kita tidak bisa datang untuk membujuk mereka meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Belum lagi apakah kita punya kepercayaan diri atau tidak, mereka tidak bisa setuju. Si Seng Ya menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang mencoba membujuk mereka, itu tidak masuk akal. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu bagaimana memilih untuk mendapatkan akhir terbaik. Yang ingin kukatakan adalah Xing Su tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya. Lu Ye tertegun sejenak, lalu matanya berbinar, konfirmasi. Si Seng Ya berkata, aku memiliki hubungan yang baik dengan Xing Su. Aku tahu betul seberapa kuatnya dia. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hanya menggunakan kurang dari 7 poin kekuatannya. Lu Ye tertegun. Si Seng Ya tiba-tiba tahu bahwa dia akan salah paham, tentu saja, aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Lu Ye kemudian merasa lega. Jika kekuatan 7 poin Xing Su dapat menahan si Seng Ya dengan kekuatan penuh, maka fondasi ini akan terlalu mengerikan. Bab 2933, Rencana Liang untuk menjadi kuat. Sui Wei dan yang lainnya tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa meramalkan situasi seperti apa yang akan mereka hadapi setelah Yuan benar-benar menguasai seluruh Xing Yuan? Namun, mereka tetap didorong oleh Yuan karena tidak mampu melawan. Namun, karena ini bukan atas kemauan sendiri, tentu saja akan ada beberapa rencana dalam pikiranku, seperti tindakan Xing Su kali ini. Apakah si Seng ingin berbicara dengannya? Tanya Lu Ye. Si Seng Ya berkata, apakah menurutmu itu mungkin? Lu Ye merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya perlahan, bintang. Jika saat ini ada bulan merah di langit, Yuli mungkin tidak akan memikirkan dunia bulan merah. Jun Hui dan Yan Yi tiba-tiba menyadarinya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi terkejut Lun Rou, pipi mereka tiba-tiba memerah, dan mereka buru-buru bersembunyi di belakang Gu Chen, merasa sangat malu. Dari dasar laut kenangan hingga permukaan laut hitam ini, Ye Senyi tidak melihat Hei Yuji. Setelah napasnya sedikit lebih lancar, Long Yan segera bersembunyi di tempat yang aman dan menjaganya dari kejauhan dari sofa.
Bulan yang menghadap ke perbukitan yang luas itu ternyata sangat terang. Pada saat ini, apakah Ran Luoxui juga berada di sudut, menggosok debu yang menempel di wajahnya, dan sesekali melirik bulan purnama. Long Yan membawa bekal makan siang ke dapur untuk dipanaskan. Dia berencana untuk memakannya malam ini, jika tidak, akan sia-sia jika menumpahkannya seperti ini. Meskipun seorang presiden yang baik hati, tidak senang, dia tetap tidak banyak bicara padanya dan berbicara langsung dengan tindakannya. Namun tidak seperti sebelumnya. Ada kekuatan gaib yang dapat memikat pikiran. Seharusnya tidak, rasanya agak aneh. Jika terjadi kesalahan, pasti akan ada iblis. He Qingfan tidak berpikir akan ada kabut di hutan belantara besar tanpa alasan. Dan melihat pintu batu itu, jelas sudah lama terbuka. Saat Mike melancarkan serangan, Cui Bin juga sedikit miring, menarik keluar dari dada Mike dengan desisan, dengan cepat menangkisnya ke atas, dan menggunakan gagangnya untuk menangkis taring lawan. Entah itu kebetulan atau tak terelakkan, setiap kali aku membersihkan sarang bandit, aku memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan gambar konstruksi desa. Meskipun kemungkinannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 20 hingga 30%, Xiao Mo sudah memiliki tidak kurang dari 30 gambar konstruksi desa di tangannya. Gerbang tuala perlahan terbuka, dan pasukan Ming yang menunggu di luar pintu tidak sabar menunggu Maple masuk. Sejak berdirinya kota, pasukan Ming akhirnya melangkah ke kota yang dianggap sebagai tempat kemakmuran naga oleh bangsa Manchu untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Su Xinlan merasa kesal, tetapi pada akhirnya, ia tahu bahwa Li Xinsang mulai mengenal satu sama lain dan yakin suatu hari nanti mereka berdua akan bersama. Tidak, kurasa apapun organisasinya, aku tidak bisa memiliki spermaku. Tapi aku tetap percaya pada kelompok intelijenku. Jadi, bahkan jika aku mengorbankan separuh negara ini, aku tidak akan membiarkan siapapun punya anak untukku. Tatapan Gao Ziyu penuh permusuhan saat ini. Namun, pada saat itu, bayangan merah tiba-tiba melintas di depannya, dan ia langsung melesat ke samping Feng Qianxi di pavilion. Jadi ketika ia melihat tiga kata, Yun Heng Yuan, rasa keakraban yang tak terjelaskan yang telah lama terjalin di hatinya langsung terungkap. Song Peiyu dan kelompoknya tidak berhenti karena kemunculan Huang Tianba dan yang lainnya. Mereka langsung meninggalkan Gunung Liuyun dan berjalan menuju daerah perbukitan di bagian barat prefektur Lanfeng. Perbaiki dan bangun kembali rumah, bertanggung jawablah di area C. Naruto, yang datang sambil menundukkan kepalanya, membacakan kata demi kata. Chen Mulin teringat bahwa Xuan sengaja menjaga jarak darinya, dan merasa sedikit sedih. Setelah mendengar kata-kata Chen Muyang, ia hanya menarik sudut bibirnya dan menjawab dengan ringan. Bab 2934, menelan. Apa yang terjadi barusan? Tanya Lu Ye gugup. Apa? Liao menjawab dengan tatapan kosong, seolah-olah ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Ye menjelaskan dengan singkat, dan Liao tertegun, jadi, aku benar-benar merasa sedikit linglung tadi, lalu lari ke sini. Sambil berbicara, secercah cahaya spiritual melesat keluar dari buah pisau Panshan dan mulai berputar di sekitar Jin Yao. Secercah cahaya spiritual ini tak diragukan lagi adalah kebijaksanaan Liang. Dulu, ia tak bisa dimanifestasikan, tetapi setelah disempurnakan dan ditelan oleh pohon bakat, ia bisa terungkap seperti Jin Yao. Lu Ye dengan hati-hati menjelajahi buah pisau Panshan dan memastikan tidak ada masalah. Barulah ia merasa benar-benar tenang. Dari sudut pandang ini, trans singkat Liao tadi seharusnya merupakan reaksi normal setelah ditelan oleh pohon bakat. Jin Yao seharusnya mengalaminya, tetapi karena ia terlalu gugup dan khawatir, ia jadi berantakan. Namun sesaat kemudian, Lu Ye berubah muram dan berkata, jangan berubah menjadi aku. Hanya karena cahaya inspirasi yang telah beberapa kali mengelilingi Jin Yao tiba-tiba berubah dan berubah menjadi penampilannya. Berdiri di depan Jin Yao, mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, tertawa tanpa henti, dengan raut wajah bangga. Tak apa jika hanya seperti itu. Saat pria ini bertransformasi, ia bahkan tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Ia berdiri di sana dengan tubuh telanjangnya, yang sungguh tak sedap dipandang. Jin Yao menutup mulutnya dan terkekeh, rekan Taois sungguh elegan. Namun, ia mengangkat tangannya dan menutupi taringnya dengan cahaya redup. Liao berkata dengan acuh tak acuh, kita akan bertetangga di masa depan. Kuharap kakak perempuanku akan menjagamu. Ia kemudian membungkukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya seperti Lu Ye, tetapi karena ia tidak terlalu terampil, ia tampak kurang pantas. Mudah untuk mengatakannya, jawab Jin Yao. Jin Yao juga senang dengan pohon bakat itu. Meskipun selalu ada peti mati hitam sebelumnya, pria ini bodoh dan pemalu, jadi ia benar-benar tidak bisa berkomunikasi. Jin Yao hanya menganggapnya anak yang bodoh. Ajari dia lebih banyak. Lu Ye memberi perintah dan mengabaikannya. Meskipun kebijaksanaan Liang telah ditelan ke dalam pohon bakat, banyak misteri di dalam pisau Panshan belum sepenuhnya disempurnakan, sehingga mereka terpaksa terus melahapnya. Baru pada suatu saat ketika pisau Panshan di tangannya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah menjadi bubuk, pelahapan ini berakhir. Dibandingkan dengan melahap harta karun lainnya, kali ini memakan waktu jauh lebih lama, dan buah yang baru lahir di pohon bakat juga jelas sangat berbeda dari harta karun lainnya. Pertama, ukurannya berbeda. Awalnya, buah-buah harta karun di pohon bakat ini adalah yang terbesar, karena menerima nutrisi paling banyak, tetapi sekarang telah digantikan oleh buah pisau Panshan. Yang lainnya adalah kilau. Buah yang berbeda memiliki kilau yang berbeda. Meskipun sulit untuk dibandingkan, kecerahan kilaunya berbeda. Jika ada pandangan aneh di tempat ini saat ini, hal pertama yang Anda lihat adalah buah pisau Panshan, karena seluruh pohon adalah yang paling khas dan menonjol. Liao sudah terbiasa dengan seni transformasi, tetapi masih berubah menjadi Lu Ye. Dia mengenakan pakaiannya dan mengobrol serta tertawa dengan Jin Yao, seolah-olah dia menikmati situasinya saat ini.
Tidak heran jika pedang Lu Ye dulu digunakan untuk mengirimkan pesan, tetapi sebagian besar diabaikan. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang dapat mengobrol dengan Anda kapan saja. Selain itu, Jin Yao sangat pandai mendengarkan dan menjawab dari waktu ke waktu, yang sangat memuaskan keinginan Liao untuk berbicara. Untuk sesaat, Liao merasa bahwa tempat ini hanyalah surga, dan dia menyesal bahwa Lu Ye tidak menelannya lebih awal. Kukatakan padamu, ketika Lu Ye berada di tepi Laut Vientin. Ketika Lu Ye memikirkan hal ini, ia melihat Liao dan Jin Yao duduk berdampingan di batang pohon bakat. Liao merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu. Jin Yao menyipitkan mata, tersenyum tipis, dan menatapnya dengan separuh wajahnya. Jangan dibahas. Lu Ye menyela ocehannya, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang kurang? Liang bertanya, sudah selesai ditelan. Liao segera merasakannya dengan saksama dan berkata, memang berkurang. Seharusnya seperti yang kau katakan. Itu dicegat oleh pohon bakat, tetapi tidak banyak yang dicegat, dan dampaknya tidak terlalu besar. Tidak apa-apa. Lu Ye menarik kembali pikirannya setelah mengatakan itu. Jika kau ingin membuat dirimu lebih kuat dalam waktu singkat, melahap pisau Panshan dengan pohon bakat hanyalah langkah pertama, dan melahap harta karun lainnya untuk memperkuat pisau Panshan adalah hasilnya. Saat pikiranku bergerak, aku bergerak ke dunia batin. Tumpukan cahaya warna-warni berkumpul di suatu tempat di dunia batin. Setiap cahaya adalah harta karun, yang semuanya dirampas dari banyak hasil sebelumnya. Sejak ia dan si Sengya Suejiu bersama-sama menyerang kota Qianliu hari itu, harta karun yang dirampas Lu Ye belum ditelan dan dimurnikan sesuka hati, karena menurutnya tidak ada yang istimewa di antara sekian banyak harta karun tersebut, dan lonceng pemeras jiwa pada dasarnya sudah cukup untuk dipupuk hingga tingkat saat ini. Mengenai buah harta karun lainnya, Lu Ye belum membuat keputusan. Sekarang kita bisa menggunakan semuanya untuk menutrisi Wall. Hitungan kasar menunjukkan ada lebih dari 20 harta karun di sini. Ini berbeda dengan situasi di mana banyak harta karun berkumpul di sarang Phoenix hari itu. Semua harta karun yang dikumpulkan pada hari itu cerdas dan baru setelah menerima kabar, mereka berkumpul di sarang Phoenix dan meminta bantuan Lu Ye. Namun saat ini, semua harta karun itu hanyalah rampasan. Sebagian besar berasal dari para semi-santo boneka itu. Saat menyerang kota Qianliu, Lu Ye membunuh semi-santo boneka pertama dan merebut sebuah harta karun. Dalam pertempuran pertama di kota naga, Lu Ye bahkan membunuh Moduo dan 7 boneka lainnya. Ming Feng memimpin Yuze melarikan diri dengan mata dan anginnya. Kemudian, untuk kedua kalinya, dalam pertempuran kota naga belum lama ini, musuh kehilangan lebih banyak boneka, dan setiap boneka memiliki harta karun di tangannya. Tentu saja, ada juga banyak semi-santo dari klan naga yang telah hilang, dan harta karunnya juga hilang. Namun, Lu Ye membunuh beberapa semi-santo dari alam sumber, termasuk Ming Feng, secara berturut-turut. Semua harta karun yang dirampas dari sisinya kini berada di tangannya. Ia tak berani mengambil harta karun ini dari dunia batin, karena tak seorang pun bisa menjamin apakah Yuan akan tiba-tiba membuat orang suci sejati datang dengan bantuan harta karun tersebut. Lagi pula, di dunia batin, Lu Ye juga bisa mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk memurnikannya. Ia bahkan bisa menyelesaikan masalah para setengah orang suci suku naga yang masih berada di dunia batin saat ini. Hal itu tak lebih dari menghabiskan lebih banyak kekuatan Tao. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan mengeluarkan sejumlah besar ikan untuk disebarkan di sekitarnya guna melengkapinya. Waktu berlalu, sarang Phoenix sedang beroperasi penuh. Meskipun sarang Phoenix selalu memiliki formasi pelindung, formasi itu belum pernah diaktifkan sejak zaman kuno. Salah satunya adalah sarang Phoenix pada dasarnya tidak memiliki orang luar, dan yang lainnya adalah sarang Phoenix langka, sehingga formasi itu tidak cukup untuk diaktifkan. Namun, kedatangan banyak biksu elit di kota naga menutupi kekosongan ini. Selama periode ini, sarang Phoenix sangat ramai, dan banyak biksu memeriksa setiap tempat yang terlewat. Seiring kemunculan para semi-santo klan naga satu demi satu, formasi pelindung seluruh sarang Phoenix perlahan membaik. Lu Ye masih hilang. Apakah Lu Ye belum keluar dari pengasingannya? Tanya Long Zun di atas sebatang pohon Tai Chu Utong. Master Feng berdiri di sampingnya, menggelengkan kepala, dan berkata, tidak. Tapi apakah lukanya sudah sembuh sebelumnya? Long Zun tak kuasa menahan rasa gugupnya. Kau harus tahu bahwa sudah hampir 2 bulan sejak kota itu ditinggalkan hari itu. Jika hanya untuk penyembuhan, itu akan terlalu lama bagi Lu Ye. Kecuali jika lukanya serius. Tidak sembuh, Feng Zhu menghiburnya, kudengar dari Sulau bahwa Lu Ye sepertinya sedang berlatih. Tidak ada yang berani mengganggu Lu Ye. Satu-satunya yang bisa diintip adalah Tai Chu Utong. Lagi pula, seluruh sarang Phoenix adalah tubuhnya, dan ia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah kau sedang berlatih saat ini? Long Zun mengangkat alisnya sedikit, rajinlah dan jangan lewatkan kesempatan sekecil apapun untuk menjadi lebih kuat. Sebaliknya, aku, seorang lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun, merasa putus asa ketika menghadapi beberapa kemunduran. Jangan mengeluh. Master Feng menghela napas, sejak lahirnya alam semesta, generasi demi generasi biksu telah berdiri di samping satu demi satu, tetapi generasi itu berada dalam situasi yang sama sulitnya dengan kita. Dahulu, tingkat tertinggi para kultivator adalah puncak Hedao, dan 10 penguasa kota adalah yang terkuat di dunia batin, tetapi bagaimana dengan sekarang? Ada semi-santo di mana-mana, dan terkadang santo sejati muncul. Itu saja, lupakan saja, jika kau tidak membicarakan ini, kabar buruk datang dari alam sumber. Bagaimana menurutmu? Tanya Master Feng dengan suara berat. Tanda-tanda fusi dunia sumber semakin jelas. Yang Zhao mengirim pesan bahwa baru-baru ini banyak semi-santo di dunia sumber telah turun ke jurang bintang, dan ini berbeda dari situasi sebelumnya.
Kedua kelompok Semi Santo itu semuanya datang berkelompok. Sebelum mereka tiba, ada beberapa tanda, tetapi sekarang tampaknya fusi dunia sumber dan dunia batin telah menjadi lebih dalam, jadi sebelum kedatangan, bukan hanya tidak ada tanda-tanda, tetapi bahkan para kultivator di bawah Semi Santo pun berdatangan. Ketika Master Phoenix mendengar ini, alisnya membeku. Ini jelas bukan kabar baik. Situasi ini menunjukkan bahwa fusi antara alam sumber dan jurang bintang telah menjadi lebih mendalam. Hanya dengan cara inilah para biksu di bawah Semi Santo memiliki kesempatan untuk menembus batas. Jika situasi ini berlanjut, tidak akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya terintegrasi ke dalam jurang bintang, dan para santo sejati tidak akan lagi dibatasi. Dibandingkan dengan krisis masa depan ini, krisis saat ini juga merepotkan. 2 bulan lalu, banyak Semi Santo yang dipimpin oleh Sue Wei menghancurkan kota naga, dan telah mencari keberadaan sarang Phoenix. Meskipun lokasi sarang Phoenix tersembunyi, sarang itu telah ada selama bertahun-tahun, dan pasti ada banyak petunjuk yang bisa ditemukan, terutama di luar sarang Phoenix. Ada retakan di mana-mana, dan ciri-cirinya jelas. Dalam 2 bulan, Sue Wei dan yang lainnya sudah cukup untuk menemukan perkiraan lokasi sarang Phoenix. Faktanya, beberapa hari yang lalu, Tai Chu Wutong memberitahu penguasa Feng bahwa orang luar telah memasuki celah-celah kehampaan, dan aura mereka kuat, dan mereka dicurigai sebagai setengah orang suci. Tak perlu berpikir bahwa sejumlah besar setengah orang suci itu adalah Sue Wei dan yang lainnya. Namun, meskipun Anda seorang setengah orang suci, celah-celah kehampaan tidak mudah ditembus. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalamnya, kehilangan arah, dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.